lagi bersama saya Ali Mustafa, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bang Al. Gimana kabar rekan-rekan semua? Semoga semua baik dan sehat selalu. Sudah 1 bulan saya tidak posting video dikarenakan kesibukan dan tugas kerja yang begitu padat di bulan lalu. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan semua, saya dapat menyelesaikan video naratif yang bisa saya hadirkan untuk rekan-rekan semua. Kali ini saya ingin berbagi tentang perubahan yang telah dilakukan Kemenak dalam berbenah diri, terutama terkait kasus jual beli jabatan yang dilakukan oknum Kemenak di tahun-tahun lalu. Tidak menunggu lama-lama, mari kita saksikan video perubahan Kemenak dalam kasus jual beli jabatan. Kasus jual beli jabatan yang mencuat di Kementerian Agama beberapa waktu lalu memang menjadi pukulan berat yang mengguncang kepercayaan publik. Skandal ini membuka tabir gelap praktik-praktik tidak sehat yang selama ini mungkin tersembunyi di balik proses birokrasi dan menimbulkan luka yang mendalam, terutama dalam wajah tata kelola pemerintahan yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagai institusi yang mengemban amanat besar dalam urusan keagamaan dan kehidupan berbangsa yang berlandaskan nilai-nilai moral, Kementerian Agama tentu memikul beban besar dalam mengembalikan integritas dan kepercayaan masyarakat yang sempat tercoreng akibat peristiwa tersebut. Namun, di tengah guncangan dan sorotan tajam dari berbagai pihak, tidak dapat diabaikan bahwa Kementerian Agama tidak tinggal diam. Berbagai langkah nyata telah dan sedang ditempuh sebagai bagian dari komitmen untuk melakukan pembenahan mendasar terhadap sistem yang ada. Reformasi birokrasi menjadi fokus utama, dimulai dari evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen dan promosi jabatan, hingga penguatan sistem pengawasan internal agar lebih independen dan responsif terhadap potensi penyimpangan. Transparansi dalam pengambilan keputusan, penerapan sistem berbasis teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia juga menjadi bagian dari strategi yang tengah dijalankan. Lebih dari sekadar merespons skandal, langkah-langkah ini mencerminkan kesungguhan Kementerian Agama untuk memperbaiki sistem secara berkelanjutan. Tidak hanya untuk menghindari terulangnya kasus serupa, tetapi juga untuk membangun tata kelola yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Meskipun proses pemulihan kepercayaan tidaklah instan, komitmen terhadap perubahan inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun kembali institusi yang layak dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Salah satu langkah kunci adalah penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan promosi jabatan. Ini artinya, setiap ASN di lingkungan Kemenak harus memenuhi standar kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan karena kedekatan politik atau suap-menyuap. Kami berkomitmen membangun Kementerian Agama yang bersih, melayani, dan modern, tegas Menteri Agama dalam berbagai kesempatan. Sistem seleksi jabatan di Kemenak kini diawasi ketat oleh Badan Kepegawaian Negara, BKN, dan Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN. Setiap promosi harus melalui lelang jabatan terbuka dan berbasis penilaian objektif. Hingga tahun 2024, lebih dari 80% jabatan tinggi pratama di Kemenag telah diisi melalui proses seleksi terbuka yang diawasi eksternal. Ini merupakan langkah besar dibanding kondisi sebelumnya. Perbaikan ini tentu belum sempurna, tapi langkah awal yang berani sudah diambil. Tugas kita bersama adalah terus mengawasi, mendukung, dan mengawal agar Kementerian Agama benar-benar menjadi contoh institusi yang bersih dan profesional. Dukung reformasi birokrasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti perkembangan berita-berita positif dari instansi pemerintah. Salam dari saya Bang Al. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.